Selamat pagi, selamat pagi semua. Halo, apa kabarnya? Baik-baik semua. Anak-anak hebat, apakah sudah siap belajar bersama ibu guru? Ya, tentunya anak-anak sudah siap ya. Nah, anak-anak, kita masih belajar tentang rekreasi atau berwisata. Ya, kita sudah membahas tempat-tempat yang boleh kita kunjungi saat kita berwisata, seperti kolam renang, museum, mall, pantai, danau, tempat bermain, kebun binatang, dan banyak sekali contoh-contoh lain yang dapat kita kunjungi saat berwisata. Dan tentunya kita juga sudah mengenal perlengkapan-perlengkapan yang perlu kita siapkan saat kita berwisata, seperti topi, kacamata, payung, baju ganti, sepatu, bekal, obat-obatan. Nah, itu semua adalah perlengkapan-perlengkapan saat kita berwisata. Nah, tentunya juga salah satu yang tidak boleh kita lupakan saat kita berwisata adalah kamera. Dengan kamera ini, kita dapat mengabadikan setiap momen-momen kita saat wisata, baik kita mengambil dengan gambar atau membuat video. Jadi, kamera adalah salah satu perlengkapan yang wajib kita bawa saat kita berwisata, supaya kita dapat mengambil foto atau video saat kita berwisata. Nah, anak-anak, coba kita lihat video berikut ya, cara penggunaan kamera. Yuk kita saksikan. Jalan-jalan seru. Belum lengkap rasanya kalau perjalanan kali ini tidak Alima abadikan dalam foto. Hehehe, sekalian biar bisa diunggah di sosial media. Nah, makanya Alima sekarang mau minta diajarin nih cara foto yang baik, biar gak malu-maluin kalau fotonya ada di sosial media. Nah, Alima sudah janjian nih sama kakak-kakak dari komunitas klise fotografi. Komunitas klise fotografi ini dibentuk oleh kakak-kakak dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Berhubung tidak ada wadah untuk menyalurkan minat dan hobi pada fotografi, makanya mereka berinisiatif untuk membentuk wadah tersebut melalui klise fotografi ini. Di komunitas ini, mereka saling berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman seputar fotografi. Sudah banyak juga fotografer profesional yang diundang untuk membagi ilmunya. Oh iya, komunitas ini berdiri sejak tahun 2010 sampai sekarang loh, dan sudah menyelenggarakan 4 kali pamer. Assalamualaikum kakak-kakak klise. Waalaikumsalam. Halo sahabat seru, sekarang Alima sedang berada di perkumpulan kakak-kakak klise. Alima mau bertanya seputar fotografi. Nah Kak Rizal, Ya. aku mau bertanya nih, kan kamera banyak jenisnya kan? Apa aja sih Kak? Nah, jenis kamera tuh ada banyak banget. Mulai dari kamera yang rangefinder, kemudian ada kamera SLR, ada kamera twin lens reflex atau kita biasanya nyebutnya TLR. Nah, teman-teman yang sering pakai sekarang kecenderungannya di kamera SLR sama mirrorless kayak gitu. Nah, ini namanya kamera mirrorless. Oke. Kalau kamera mirrorless kelebihannya banyak nih. Dia jauh lebih praktis, jauh lebih ringan. Hasilnya juga lumayan kalau misalnya kita compare dengan kamera yang namanya DSLR atau single lens reflex. Nah, kita harus ngintip dari sini, kemudian nanti Alima, hasil gambarnya dipantulkan dan langsung ke lensa Oke. kayak gitu.
Kalau Alima bagusnya memotret pakai kamera apa ya, Kak? Sebenarnya kalau kita mau motret semua kamera bagus, tapi kakak saranin untuk Alima, berhubung kamera ini lebih praktis dan Alima kan pasti jalan-jalan kemana-mana tuh. Nah kakak saranin untuk pakai mirrorless karena dia lebih ringan dan lebih praktis dan lebih mudah dibawa kemana-mana. Perawatannya juga lebih simpel dibanding kamera yang DSLR. Oke. Kak Rizal, Iya. kan aku suka aerobik nih, Iya. terus aku suka main sepatu roda. Kalau mau motret itu caranya gimana? Nah, kalau mau motret sepatu roda kan biasanya objeknya bergerak dan Iya. itu kecepatannya biasanya tinggi. Iya. Nah, kalau untuk memotret objek-objek dengan kecepatan yang tinggi, kita memerlukan speed yang tinggi untuk menghasilkan gambar yang tajam dan fokus. Oh, Kayak gitu. Karena kalau speednya rendah, nanti gambarnya goyang atau kita biasanya disebutnya gambarnya moving. moving. Iya. Kak, boleh Kakak ajarin ke aku gak, Kak? Boleh kalau kita mau langsung praktek. Mau sekarang? Boleh? Ayo. Sekarang. Nah, kita belajar untuk objek-objek yang diam dulu ya. Nah, kita belajar pertama ngatur cahayanya dulu nih. Oke. Gimana kita motret supaya nggak keterangan atau kegelapan. Yuk, kita langsung. Nah, coba 5 motret. Siap, fokusin, chat. Oke. Nah, kalau motret biasain jangan pernah puas dengan satu angle. Oke. Biasain. Nah, Alima tuh harus berani. Misalnya motret dari dekat, dari jauh, dari atas, dari kiri, dari kanan, dari bawah, kayak gitu. Angle itu apa sih, Kak? Angle itu biasanya dibutuhkan untuk keperluan foto yang menghasilkan kesan yang berbeda. Misalnya, kita motret dari bawah kayak gini nih. Iya. Nah, nanti objeknya seolah-olah menjadi raksasa kalau dari bawah. Nah, itu disebutnya biasanya frog eye. Frog eye. Nah, beda lagi dengan bird eye. Nah, kalau kita motret bird eye dari atas kayak gini, objeknya jadi seolah-olah lebih kerdil. Kayak gitu. Jadi angle itu diperlukan untuk mendapatkan hasil foto yang berbeda sesuai dengan kebutuhan. Oh, Kayak oke. gitu. Yuk, silakan. Aku coba ya, Kak. Coba dieksplor, jangan puas dengan satu angle aja. Nah, kayak gitu. Dari kiri mungkin, dari kanan. Kalau dari atas namanya apa tadi, Kak? Bird eye. Bird eye. Atau bisa juga disebutnya high angle. Nah, itu namanya eye level. Eye level. Atau pandangan mata normal. Normal. Terus juga biasain kalau motret jangan selalu naruh objek di tengah-tengah. Biasain bisa ditaruh di paling kiri atau di paling kanan. Itu untuk menghindari kebosanan. Oh. Nah, biasanya kan orang-orang kalau motret objeknya di tengah, objeknya di tengah, Iya. objeknya di tengah. Jadi fotonya kesannya jadi biasa aja. Terus gimana nih caranya supaya kita motret hasilnya jadi nggak biasa aja? Nah, itu tadi, kita geser kiri, geser kanan, agak maju dikit, agak mundur dikit, kayak gitu. Oke. Gitu Alima. Oke, Coba ya, silakan. Iya, aku coba. geser ke sini. Boleh, digeser kemana aja. Teman-teman juga kalau yang mau motret, silakan. Ayo. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin dari sini kita coba, dari sebelah sini ke arah sana. Kayak gini, jadi jangan khawatir. Misalnya Alima mau motret, ini kan bisa diangkat kan? Bisa diangkat kan? Coba diangkat. Nah, motretnya dari bawah sini. Nah, diatur lagi tuh. Jadinya kesannya raksasa kan dia? Iya. Coba di zoom out, jangan di zoom in, di zoom out. Itu zoom in. Oke. Nah, mundur lagi. Nah, Wah, ternyata banyak yang harus direncanakan ya sahabat seru untuk menghasilkan sebuah foto yang bagus. Hehehe, tapi foto Alima bagus juga ya. Nah, anak-anak, pada kegiatan ini kita belajar mengenal fungsi dari kamera. Nah, ini adalah bentuk fisik dari kamera ya. Nah, kamera ini fungsinya buat apa ya? Kita belajar ya. Jadi kamera ini digunakan untuk mengabadikan suatu objek ya, mengabadikan suatu objek. Contoh kita lihat objeknya taman ya. Jadi gambar dari taman itu bisa diabadikan melalui kamera ya. Jadi bisa diambil gambarnya, diambil fotonya dan tersimpanlah di dalam kamera ya. Ada juga kamera di handphone ya, tapi beda fungsinya ya. Kalau kamera ini tidak bisa digunakan untuk menelepon, tapi kalau HP bisa digunakan menelepon dan juga bisa digunakan untuk mengambil
gambar atau bisa digunakan sebagai kamera ya. Nah, kamera itu atau gambar itu ada gambar yang diam ya, tidak bergerak. Seperti apa tadi? Saat kita hanya mengambil foto, contoh kita mengambil gambar ini, taman ini. Jadi gambarnya diam, tidak bergerak. Tapi kalau gambar bergerak itu berarti kita mengambil secara menggunakan video ya, video. Berarti kalau video seperti yang ibu lakukan sekarang nih, jadi bisa ya ibu gerakkan kameranya. Nah, bisa ibu gerakkan kemana ibu mau sorot atau mau lihat ya, seperti itu ya. Itu bedanya ya, gambar bergerak dan gambar tidak bergerak. Nah, tugas anak-anak di sini adalah anak-anak akan mengambil gambar ya, gambar atau membuat sebuah video. Bebas ya, boleh gambar atau boleh video. Jadi kalau gambar, anak-anak ambil gambarnya, lalu nanti anak-anak kasih informasi mengenai gambar itu. Contoh, ini adalah gambar pohon yang saya ambil di depan rumah saya. Nama pohon ini adalah pohon mangga. Sudah pernah berbuah, contoh. Jadi kasih informasi mengenai gambar yang diambil. Dan kalau itu video, anak-anak yang membuat video berarti langsung anak-anak saat memvideokan seperti yang ibu lakukan sekarang nih. Saat ibu guru memvideokan berarti ibu guru juga berkata-kata, berbicara gitu ya. Jadi langsung nih contoh nih, halo, ini ibu guru sedang mengambil gambar sebuah taman ya. Di taman ini ada rumput-rumput, ada tumbuhan. Nah, kemudian ada burung sedang terbang, ada awan, ada pegunungan di ujung sana, seperti itu. Jadi ada informasi yang kita kasih tahu mengenai gambar atau video yang kita ambil. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak hebat, tugas kita di sini adalah menyamakan lambang bilangan dengan jumlah bilangan ya. Nah, ini lambang bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. Nah, kemudian di sini ada gambar-gambar yang berada dalam kotak. Gambar-gambarnya itu jumlahnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Nah, tugas kita adalah apa? Menghitung ya, hitung gambar yang berada dalam kotak satu persatu. Kemudian setelah kita hitung, maka kita tahu jumlah gambar pada kotak tersebut. Nah, setelah itu baru kita samakan. Nah, contoh ini kita hitung dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, berarti lambang bilangan 6 yang mana? Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ini ya. Berarti kita tarik garis dari lambang bilangan 6 ke gambar yang berjumlah 6. Seperti ini ya. Yang ini sudah ya, 1, 1 gitu ya. Nah, ini berapa? Kita hitung 1, 2. Nah, jumlah gambar ini ada 2. Kita tarik garis ke lambang bilangan yang angka 2 seperti ini ya. Nah, kita lihat ya, topinya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Nah, kita tarik garis ke lambang bilangan angka 3 seperti itu ya. Nah, sekarang kita hitung yang ini nih, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita tarik garis ke lambang bilangan angka 10 ya. 10 kita tarik garis pelan-pelan, tadat, sampai ya. Kemudian yang ini kapal ya, kapal
kapal layar. Kita hitung berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Nah, kita tarik garis ke lambang bilangan angka 4 ke sini. Nah, seperti itu anak-anak, hebat kan? Semangat ya. Oke, dilanjutkan sampai ke bawah ya anak-anak ya. Anak-anak pintar, kita di sini belajar mengenal nama gambar ya. Ada beberapa contoh gambar di sini ya. Kita mau tahu nih namanya apa ya? Namanya ada di bawahnya. Ya, di bawah gambar ya. Ada di bawahnya. Nah, kita kenali satu-satu ya. Ini gambar apa ya? Ada hurufnya SA, sa, TET, sate ya. Ini gambar apa? TATA, HUHU, tahu. CAJA, HEHE, jahe. Kalau ini gambar apa ya? NANA, GAGA, naga. Ini GAGA, DADA, gada ya. Kita mau tahu juga nih gambar apa ya? Yuk kita baca tulisannya. KAK, DODO, kado. Ini DADA, RARA, darah. Kalau ini apa ya? BEB, CACA, beca. Kalau ini yang warna merah ini apa ya? Kita baca yuk. CACA, BEB, cabe. Kalau ini JAJA, LALA, jala. Nah, seperti itu ya anak-anak ya, cara mengerjakannya. Semangat. Dan jangan lupa ditulis kembali di sini ya. S A T E. Ikutin ya tulisan yang di atasnya. Huruf T A H U. Nah, yang ini ikutin. Yang di atasnya ya, J A H E, jahe. N A G A. Kemudian ini G A D A. Nah, seperti itu anak-anak hebat. Semangat ya.